Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Anandaku semuanya, kelas 11 IPA dan IPS. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah yang mana Allah telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran di semester 2 ini. Yang mana anak-anakku semuanya, pada semester 2 ini kita akan membahas beberapa materi. Terkhusus adalah matematika wajib ya anak ya. Dan yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini adalah materi yaitu diferensial atau turunan. Ya, terkhusus adalah turunan fungsi aljabar. Karena nanti di kelas 12 itu kelas 12 kalian juga akan mempelajari turunan, tetapi turunannya berupa turunan fungsi trigonometri. Nah, tetapi fokus kalian di kelas 11 ini, kalian yang akan pelajari adalah turunan atau diferensial fungsi aljabarnya. Baik, anak-anakku semuanya, seperti apa? Ya, ini melanjutkan materi yang sebelumnya, enak ya. Kita akan masuk ke turunan atau fungsi aljabar berupa turunan fungsi perkalian dan pembagian. Nah, yang pertama, langsung saja. Yang A adalah turunan fungsi perkalian. Nah, rumusnya seperti ini Anda. Jika fx sama dengan u kali v, maka turunan dari fungsi f ini adalah f aksen x. Nah, dengan rumus sama dengan u aksen dikalikan v ditambah dengan u kali v aksen. Ya, aksen itu artinya adalah turunan, ya nak ya. Nah, sebagai keterangannya Anda, apa itu sebagai U-nya itu apa, V-nya apa? Nah, perhatikan. U di sini, U aksen ini adalah menyatakan turunan fungsi dari U. Nah, fungsi dari U. Nah, kalau V aksen ini menyatakan turunan dari fungsi V. Nah, sehingga kita langkah pertama untuk menyelesaikan dari turunan fungsi perkalian adalah kita akan mencari turunan dari fungsinya masing-masing. U dan V. Begitu ya Anda ya. Sebagai contoh, kita next saja. Contoh yang pertama. Carilah turunan dari Y sama dengan 2x pangkat 2 ditambah X dikalikan dengan 4x plus 1. Nah, di sini terlihat ada dua bagian ya nak ya. Nah, ini kita ibaratkan dulu, kita misalkan dulu. Yang bagian yang pertama ini kita misalkan sebagai U. Nah, yang awal itu sebagai U, yang kedua ini, fungsi yang kedua adalah sebagai V. Nah, gitu ya. Nah, kita cari dulu Anda, kita cari dulu turunan dari U dan kita cari turunan dari V. Nah, Bapak tulis dulu fungsi U-nya, 2x pangkat 2 ditambahkan dengan X. Nah, kita cari U aksennya. Nah, seperti konsep diferensial yang sudah kalian pelajari sebelumnya enak ya. Untuk mencari turunannya, pangkatnya itu ditarik ke depan seperti ini. Nah, sehingga 2 dikalikan 2, nah dikalikan X, pangkatnya dikurang 1. Nah, dikurang 1. Nah, begitu ya. Nah, turunan dari X ini apa nak? 1 ya. Koefisien dari X ini kan 1. Sekarang kita sederhanakan lagi, 2 kali 2 adalah 4. 4x pangkat 1 gitu ya. Ditambahkan dengan berapa? Tambahkan dengan 1. Gitu ya. Nah, terus kita cari turunan dari V. Nah, Bapak tuliskan dulu fungsi V-nya 4x plus 1. Nah, kita cari turunan dari V-nya. Jadi V aksen. Nah, turunan dari 4x berapa? Ya 4. Ya, turunan dari 1 suatu konstanta maka 0. Berarti nggak usah ditulis. Berarti kita dapatkan di sini U aksennya adalah 4x plus 1, Bapak kasih kotak ya. Nah, seperti ini. Dan V aksennya adalah 4.
Nah, kita sudah dapatkan turunan dari U dan turunan dari V. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya aja. Rumusnya bagaimana? Kita ulang dulu. Y sama dengan U aksen dikalikan dengan V ditambah U dikalikan dengan V aksen. Begitu nak ya. Jadi kalian harus hafal dengan rumus ini. Lalu kita masukkan saja U aksennya berapa? U aksen. Nah, ini dia 4x plus 1 ya nak ya. Kita tuliskan dalam pakai tanda kurung 4x plus 1. Nah, dikalikan dengan V. Fungsi V. Fungsi V mana? Nah, fungsi V ini. U aksen dikalikan dengan V. Ya, V-nya adalah 4x plus 1 ditambahkan dengan U. Fungsi U di atas ini 2x pangkat 2 ditambahkan dengan X dikalikan dengan V aksen. V aksennya adalah 4 ya, dikalikan dengan 4. Nah, lalu kita sederhanakan. Nah, ini seperti biasa ya nak ya, perkalian biasa. Nah, seperti ini 4x kali 4x ditambah 4x kali 1 dan seterusnya. Yuk kita cari masing-masing. 4x kali 4x adalah 16x pangkat 2 ditambahkan dengan 4x kali 1 4x ditambahkan 1 kali 4x 4x ditambahkan 1 kali 1 1. Nah, yang ini juga sama, ini dikalikan 1 juga ini. Nah, ya. Jadi 4 kali X 4x ditambah 4 kali 2x pangkat 2 adalah 8x pangkat 2. Begitu ya Nanda ya. Nah, setelah itu kita sederhanakan nak. Ya, kita sederhanakan. Nah, kita sederhanakan 16x pangkat 2 kita tambahkan dengan 8x pangkat 2 karena pangkatnya sama, maka bisa kita sederhanakan. 16 tambah 8 berapa? 24x pangkat 2. 4x dengan 4x, ada lagi 4x ya nak ya. Nih, 4x. Jadi 4x tambah 4x tambah 4x. Jadinya adalah 12x ya, ditambahkan dengan 1. Nah, selesai. Jadi hasil dari Y aksen, nah ini aksennya, ini ya aksen ya, mohon maaf kurang. Y aksen sama dengan 24x pangkat 2 ditambah dengan 12x ditambah 1. Ini hasil akhirnya. Gitu ya. Lalu kita next saja ke contoh 2. Yang tadinya yang mungkin kalian belum paham ke contoh 1, kita lanjutkan saja ke contoh 2 dulu. Nah, sama ya nak ya. Ini yang turunan yang pertama, fungsi yang pertama ini kita misalkan U. Nah, fungsi yang kedua ini kita misalkan dengan V. Nah, lalu kita cari turunannya masing-masing. Kita cari turunan U dan kita cari turunan dari V. Bapak tuliskan lagi U-nya, fungsi U-nya adalah 2x pangkat 2 min 3x plus 9. Kita cari turunan dari U aksennya. Nah, kita cari turunannya. 2 kali 2 berapa nak? 4. Ya, langsung saja ya nak ya. 4x 2 dikurang 1 1. Ya, pangkat 1 tidak usah ditulis. Turunan dari minus 3x ya minus 3. Turunan dari konstanta, suatu konstanta 0. Berarti turunan dari 9 adalah 0. Tidak usah ditulis ya nak ya. Sehingga kita dapatkan U aksennya adalah 4x min 3. Nah, lalu kita cari turun dari V. Nah, V. Bapak tuliskan lagi fungsinya 3x min 7. Jadi V aksen sama dengan turunan dari 3x berapa? Ya 3. Ya, gitu ya nak ya. Turunan dari minus 7 karena dia suatu konstanta maka 0. Oke, nah Pak kasih kotak. Nah, seperti ini saja. Oke, lalu kita masukkan ke dalam rumusnya ya. Y aksen sama dengan U aksen dikalikan dengan V ditambahkan U dikalikan V aksen. Nah, lalu kita masukkan saja ke rumusnya. U aksen berarti 4x min 3. 4x min 3 dikalikan dengan V. V-nya ini enak ya. 3x min 7 ini fungsi V. Dikalikan dengan 3x min 7 ditambahkan U, fungsi U berarti yang pertama ini. Tak tulis lagi 2x pangkat 2 dikurang 3x plus 9 dikalikan dengan V aksen. V aksennya sudah kita cari adalah 3. Nah, lalu kita sederhanakan lagi. Kita seperti yang contoh 1 tadi ya, kita kalikan 1 kita kalikan biasa saja. Nah, seperti ini.
4x kali 3x berapa nak? 12x pangkat 2. 4x kali min 7 minus 28x. Nah, minus 3 kali 3x minus 9x, minus 3 kali minus 7 plus 21, gitu ya. Lalu ini juga sama, kita kalikan masing-masing, kita kalikan satu-satu nih. Nah, begini ya, ditambahkan 3 kali 9. Nah, 3 kali 9 adalah 27. Nah, ditambahkan 3 kali min 3x ini minus ya nak ya, mohon maaf, tak kasih gini aja deh, minus. Nah, atau tak hapus saja deh, tak hapus, Bapak hapus saja. Mohon maaf nih, tadi salah ya, tak hapus saja, harusnya minus ya nak ya. Oke, 27 berarti minus 9x, 3 kali 2x pangkat 2 adalah 6x pangkat 2. Lalu kita saudarakan. Nah, pangkat 2 dengan pangkat 2 nih, x pangkat 2 dengan x pangkat 2, 12x pangkat 2 ditambah dengan 6x pangkat 2, 18x pangkat 2. Variabel x dengan variabel x ya, minus 28 dikurangi minus 9 dikurangi minus 9 lagi, jadi berapa nak? 28 ditambah 9 ditambah lagi 9 berapa Anda? 46 ya nak ya, minus 46x. Nah gitu ya, 46x. Nah ditambah 21 ditambah 27 berapa? 48 juga. Nah sehingga ini adalah hasil akhirnya. Jadi tak tulis jadinya aja nggak apa-apa. Jadi y aksen sama dengan 18x pangkat 2 dikurangi 46x ditambah dengan 48. Nah ini enak ya. Baik, untuk turunan fungsi perkalian Bapak hanya mencontohkan 2 contoh saja ya, 2 contoh soal. Yang selanjutnya kita akan bahas turunan fungsi pembagian. Nanti bagi kalian yang belum paham silakan bisa dipelajari kembali. Kita next. Nah, yang selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang turunan fungsi pembagian. Nah, rumusnya tidak hampir-hampir sama ya dengan rumus turunan fungsi perkalian, hanya dia di sini perbedaannya adalah tandanya dikurang sama ada per ya, per v pangkat 2. Hanya itu saja perbedaannya. Nah, Bapak jelaskan dari awal, jika fx sama dengan u per v ya, maka turunan dari fungsi x ini adalah u aksen dikalikan v dikurangi v aksen dikalikan u per v pangkat 2. Ya, seperti biasa, u aksen menyatakan turunan dari fungsi u dan v aksen itu adalah turunan dari fungsi v. Nah, seperti apa? Kita akan masuk ke contohnya. Oke, nah ini contoh 1. Ini bahkan hanya 1 contoh ya nak ya, tapi tidak apa-apa. Oke, berarti yang sebagai pembilang yang di atas ini kita misalkan, yang ini kita misalkan sebagai u, ya nak ya. Yang bawah ini kita misalkan sebagai v. Nah, lalu langkah pertama sama seperti yang di awal tadi, kita cari turun dari u dan kita cari turunan dari v. Nah, Bapak tulis lagi, fungsi dari u adalah x pangkat 2 ditambah 1. Maka u aksen sama dengan, nah 2-nya naik maju ke depan ya nak ya, 2 kali x. Nah 2 dikurang 1 pangkat 1. Nah tidak usah ditulis, turun dari 1 0. Nah, suatu konstanta. Bapak kasih kotak ya nak ya, biar penting. Oke, sekarang v fungsi v itu Bapak tulis lagi x min 1. Kita cari turunan dari fungsi v. V aksen sama dengan berapa? Turunan dari x adalah 1, gitu ya. Turunan dari minus 1 karena suatu konstanta maka 0. Tidak usah ditulis. Jadi ini. Nah, lalu kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya apa, Nak? Berarti f aksen x, aksen ya. Jadi turunan dari fungsi x ini adalah f aksen. Nah, sama dengan turunan rumusnya apa? Nah, u aksen kali v dikurangi
U kali V aksen per V pangkat 2. Seperti ini Ananda ya. Lalu kita masukkan saja. U aksen berapa nak? 2x yang sudah kita cari di atas. 2x dikalikan dengan fungsi V. Fungsi V berarti ini x-1. X-1 dikurangi U ya, fungsi U. Karena ini dikurangi, jadi Ananda kalian harus pakai menggunakan tanda kurung dulu aja ya, tanda kurung besar. Fungsi U apa fungsi U? Fungsi U ini ya, di atas nih ya pembilangnya ya. Pakai tanda kurung lagi, x pangkat 2 ditambahkan 1 dikalikan dengan V aksen. V aksen berapa? 1. Nah, gini aja. Oke ya. Lalu nah ini kurungnya besar ya. Per dibagi dengan V pangkat 2. V pangkat 2 berarti ini x-1 dipangkatkan 2. Begitu ya Nanda ya. Lalu kita sederhanakan saja. 2x kali x kita kalikan masing-masing, kita kalikan seperti biasanya. 2x kali x adalah 2x pangkat 2. 2x kali min 1 minus 2x. Gitu ya. Nah, ini x pangkat 2 plus 1 dikalikan 1 ya tetap sama ya. 3x pangkat 2 tambahkan 1. Nah, sekarang ini dikalikan fungsi yang di dalam kurung ini kita kalikan dengan tanda minus yang berada di luar. Nah, minus kali x pangkat 2 berarti min x pangkat 2 minus kali 1 berarti minus 1 per x min 1 pangkat 2. Nah, Bapak kasih di sampingnya ya nak ya. Kita sederhanakan. 2x pangkat 2 dikurangi x pangkat 2 jadinya x pangkat 2 ya. Jadi di sini ada koefisien 1, ini 2 dikurang 1 berarti 1, positif 1 ya nak ya. Jadi terus minus 2x ini tidak ada kawannya berarti tetap minus 2x dan minus 1 per x min 1 pangkat 2. Begitu Anda, jadi ini adalah hasil akhirnya. Oke, baik, insya Allah itu Anda semuanya. Bapak sudah menjelaskan turunan fungsi aljabar, turunan perkalian dan turunan pembagian dari fungsi aljabar. Insya Allah itu apabila masih ada yang belum paham silahkan dipelajari kembali, diulang kembali video ini. Nah, syukur-syukur alhamdulillah kalian semua bisa paham semuanya. Baik, insya Allah itu dari awal sampai akhir. Apabila banyak salahnya, Bapak mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri pembelajaran ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.